Yang saya maksud adalah mereka melakukan transaksi jual beli dengan Yahudi, mereka melakukan transaksi jual beli dengan orang musyrik. Padahal bisa jadi orang musyrik itu mendapatkan harta tadi dengan cara yang terlarang. Baik, sehingga bagi mereka yang tahu bahasanya itu haram dan tetap diambil, maka status dari perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan dosa. Dan jika dia makan, maka ada dosa tambahan karena dia mengkonsumsi harta yang haram. Kemudian tentang definisi harta haram, Dr. Khalid Al-Muslih hafizahullah ta'ala, yang beliau adalah menantunya Imam Ibn Utsaimin, beliau memberikan penjelasan tentang al-makasib al-muharramah. Yang dimaksud dengan penghasilan yang haram adalah al-amwalul lati tahassalat aw ijtama'at min tariqin mamnu'in syar'an. Harta yang didapatkan atau dikumpulkan melalui jalur yang dilarang oleh syariat. Harta haram adalah harta yang dikumpulkan melalui jalur yang diharamkan, yang dilarang oleh syariat. Sehingga batasan harta haram adalah kembali kepada syariat, bukan kembali kepada aturan yang berlaku di tengah manusia. Meskipun terkadang beberapa aturan syariat dalam masalah muamalah itu dikembalikan kepada uruf yang berlaku di tengah manusia, namun dia disetujui oleh syariat. Tayyib. Karena itu ketika ada harta yang dia dilarang untuk dimiliki tapi disetujui oleh syariat untuk memilikinya, maka dia bukan termasuk bagian dari harta haram. Contohnya, menang judi, berarti posisi orang yang kalah, dia harus menyerahkan sejumlah uang kepada pemenang judi. Bolehkah dia menahan harta itu sehingga tidak diserahkan kepada pemenang judi? Jawabannya boleh, karena ini akad yang batil, sehingga dia berhak untuk mempertahankan hartanya dan tidak diserahkan kepada pemenang judi. Transaksi riba, utang 1 juta, kemudian ada tambahan misalnya 200.000. Bagi pihak yang menerima utang, dia boleh untuk tidak menyerahkan uang 200.000 itu ketika melunasi utang. Meskipun secara aturan legal uang 200.000 itu adalah haknya pemberi utang, tapi karena ini dilarang oleh atau karena ini diperbolehkan oleh syariat untuk mempertahankannya, maka mempertahankan uang 200.000 dalam arti tidak menyerahkan kepada pihak pemberi utang, ini hukumnya diperbolehkan, bahkan harus dilakukan. Kemudian mengenal harta haram sangat penting. Saya cantumkan di subbab berikutnya adalah urgensi memahami harta haram. Kita memahami hidup ini tidak ada yang gratis. Kenapa? Karena semuanya akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Sehingga dalam masalah harta, yang halal yuhasab, yang haram yu'adzab. Yang halal yuhasab, yang haram yu'adzab. Yang halal pasti dihisab, yang haram akan diadzab. Disebutkan dalam hadis dari Abu Barzah Al-Aslami, Nabi SAW mengingatkan, la tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari tempatnya kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang beberapa hal, dan diantaranya adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia gunakan. Sehingga tanggung jawab setiap muslim yang dia memiliki harta, dia harus menyadari bahwa harta yang saat ini dia upayakan akan ditanya oleh Allah, pertama, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Sehingga di sini kita bisa memahami bahwa semata halal itu tidak cukup. Anda juga perlu memikirkan bagaimana cara menggunakannya. Bisa jadi ada orang yang mendapatkan harta dengan cara yang halal, ya, dan dia akan dihisab untuk kelanjutannya, yaitu bagaimana cara Anda
menggunakan harta halal itu. Jika dia tidak benar dalam menggunakannya, maka dia gagal untuk pertanyaan yang kedua. Terlebih di zaman ketika manusia semakin rakus terhadap harta. Mereka menjadi semakin materialis, karakter manusia begitu mengejar fasilitas dunia, disebabkan karena bersaing dengan sesama kawannya. Yang itu sudah punya mobil, masa saya belum? Yang itu sudah punya rumah, masa saya belum? Allah Ta'ala bukakan dunia ini untuk manusia, tapi dengan beban yang harus mereka tanggung. Bentuknya apa? Memberanikan diri dengan cara utang. Dan itulah ujian yang diberikan oleh Allah bagi umat Muhammad SAW. Karena itulah kekayaan di tengah umat Muhammad tidak ditaruh oleh Allah di awal generasi, tapi ditaruh oleh Allah di akhir generasi. Sehingga ketika ditanya untuk fasilitas hidup, siapa yang lebih kaya, orang sekarang ataukah orang dulu? Jawabannya orang sekarang lebih kaya dibandingkan orang dulu. Dan itu terbukti, kita bisa lihat. Mereka tidak pernah naik pesawat, mereka tidak pernah naik mobil, mereka tidak punya kendaraan bermotor, mereka tidak punya fasilitas seperti yang kita punya. Ada HP dan seterusnya, ada internet. Sehingga dari sisi fasilitas hidup, kita lebih mewah. Karena itulah kekayaan ditaruh oleh Allah di bagian belakang dari generasi umat ini, bukan di bagian depan. Artinya godaan harta di akhir zaman itu semakin kuat. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, wa inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati hiyal mal. Setiap umat itu punya fitnah, dan fitnah umatku diletakkan oleh Allah pada harta. Sehingga semakin jauh posisi umat ini dari zaman kenabian, maka semakin besar potensi fitnah harta yang akan dialaminya. Dan bisa jadi kita termasuk di antara bagian dari zaman di mana fitnah harta itu sangat kuat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan yang lainnya, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal. Akan datang satu zaman di tengah manusia di mana orang sudah enggak lagi peduli dari mana dia dapatkan harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Sehingga bagi dia prinsipnya adalah ngejar target. Tahun ini saya harus bisa beli ini. Tahun ini harus bisa beli ini. 5 tahun berikutnya pokoknya harus punya ini, punya ini. Akhirnya ketika target itu tidak terkejar, dia memaksakan diri sehingga dilakukanlah utang. Dan kita bisa perhatikan transaksi utang antara masa silam dengan masa sekarang jauh lebih banyak masa sekarang. Di mana-mana orang utang, ini utang, itu utang. Bahkan sampai ada orang yang mengatakan hampir semua unit usaha yang besar-besar itu tidak lepas dari utang. Nggak ada perusahaan yang, terutama yang skala besar, yang bebas riba atau bebas dari utang riba itu hampir tidak ada. Hampir semuanya punya utang riba. Dan itu sangat nampak begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia berupa wabah corona. Terhentilah kegiatan ekonomi hanya dalam waktu 1-2 bulan. Mereka mengumpulkan harta dalam waktu tahunan. Mereka mengumpulkan harta dalam waktu tahunan. Jumlahnya panjang. Sekian puluh tahun mereka bekerja, sekian puluh tahun mereka bekerja. Begitu terhenti 3 bulan, kolaps. Berarti untuk sekian tahun bekerja itu tidak bisa mengcover kebutuhan mereka dalam waktu sekian bulan. Baik yang bentuknya perusahaan manufaktur, yang bentuknya perusahaan apalagi transportasi, kemudian properti, perhotelan, wisata, terutama perusahaan-perusahaan yang sangat bergantung dengan mobilitas manusia. Tapi kalau perusahaan untuk bagian pangan atau alat kesehatan, alhamdulillah masih bisa bertahan, bahkan semakin meningkat. Telekomunikasi semakin meningkat. Namun kita bisa lihat, hotel ini bertahan sudah berapa lama, bekerja sudah berapa lama? Oh, sudah puluhan tahun.
dan sudah menghasilkan sekian puluh juta, bahkan bukan cuma juta, sekian puluh miliar. Tapi begitu dia berhenti selama 3 bulan, hilang. Subhanallah. Ada sesuatu yang aneh. Berarti kita bekerja selama tahunan itu tidak mencukupi untuk bertahan hanya dalam hitungan bulan. Apa sebabnya? Karena banyak di antara properti kita yang berasal dari utang. Sehingga begitu terhenti, kita nggak bisa bayar utang, atau banyak yang nggak bisa bayar utang. Akhirnya harus melepas sebagian. Tayyib. Dan itulah yang terjadi di tengah masyarakat kita, terutama utang ribawi. Dan Nabi SAW telah menyinggung ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna ruhal qudus qad nafatha fi rawi. Sesungguhnya Ruh Kudus membisikkan dalam hatiku. Apa isi bisikan Ruh Kudus? Jibril alaihissalam. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya. Wa in abta'a anha, meskipun bisa jadi jatah rizkinya itu datangnya terlambat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan jatah rizki kepada manusia itu sekaligus langsung banyak. Sebagaimana Allah menurunkan hujan. Tahun ini sekian, tahun ini sekian, bulan ini sekian, bulan ini sekian. Rintik-rintik, tahap demi tahap, tidak langsung banyak. Kita bisa bayangkan andaikan hujan itu turun seperti air terjun. Kira-kira manfaat dengan bahayanya lebih besar mana? Sepakat, ini lebih berbahaya. Akan banyak bangunan yang roboh. Atau misalnya hujan dalam waktu 1 tahun diturunkan oleh Allah sekaligus di awal tahun. Begitu masuk tanggal 1 Januari langsung hujan yang itu adalah debit hujan selama setahun. Mungkin manusia tidak akan sanggup untuk menampungnya. Bumi tidak sanggup untuk kemudian menampungnya. Terjadi banjir di mana-mana. Akhirnya madaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan secara bertahap. Tahun ini sekian, tahun besok sekian curahnya, tahun besok sekian curahnya, sebagaimana yang dia kehendaki. Karena itulah Nabi SAW mengingatkan, fala tastabtiu anha. Karena itu janganlah kamu punya penyakit istibta. Fala tastabtiu anha, karena itu janganlah kamu punya penyakit istibta. Apa itu penyakit istibta? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Ingin cepat punya ini, ingin cepat punya ini, cepat punya ini sebelum waktunya. Semua ada tahapannya hadirin. Semua ada tahapannya kaum muslimin. Sehingga ketika terlalu terburu-buru, isti'jal bisa jadi salah satu di antara pengaruhnya adalah justru Allah Subhanahu wa ta'ala halangi dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bi hurmani. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum oleh Allah bihurmanihi, dengan tidak bisa mendapatkannya. Sebagaimana ini berlaku untuk skala kecil, ini juga berlaku untuk skala yang lebih besar. Yang skala kecil contohnya, belum waktunya untuk mendapatkan warisan, lalu dia buru-buru, kemudian dia bunuh orang tuanya, waliyadzubillah, maka dia diharamkan untuk bisa mendapatkan warisan. Belum waktunya untuk dapat wasiat, kemudian dia bunuh si pemberi wasiat agar bisa cepat dapat wasiat. Ini bisa menjadi sebab dia terhalangi untuk bisa mendapatkan wasiat. Termasuk juga skala besar. Belum waktunya A tapi dia terburu-buru mendapatkannya, maka bisa jadi dia terhalangi untuk mendapatkannya. Karena itu bisa jadi ketika orang belum waktunya punya ini, tapi dia memaksakan diri, mungkin dia dikasih, tapi waktunya pendek.
hanya sekian tahun, setelah itu hilang. Dan itulah realita yang bisa kita saksikan dalam banyak unit usaha ketika dia berhenti hanya dalam waktu 3 bulan. Maskapai, subhanallah, berapa penghasilan maskapai dalam waktu 1 bulan? Sekian ratus juta, bahkan miliaran. Dan itu bertahan selama sekian puluh tahun. Bertahun-tahun dia seperti itu, nggak punya kendala. Begitu terhenti karena corona, 3 bulan saja kolaps. Berarti dia bekerja selama bertahun-tahun nggak bisa untuk melayani, dia nganggur hanya dalam waktu 3 bulan. Ibaratnya ada orang yang usia sehat, dia bekerja selama sekian puluh tahun, dia pensiun cuma 3 bulan langsung jatuh miskin. Kamu bekerja selama sekian puluh tahun, itu nggak bisa untuk kemudian melayani pensiunmu hanya dalam waktu sekian bulan. Disuruh diam hanya dalam waktu sekian bulan, dia sudah langsung jatuh miskin. Kenapa? Karena sebagian harta kita itu adalah harta yang Allah tunjukkan betapa pendeknya usianya. Betapa pendeknya usianya. Orangnya masih hidup. Ini belum mati, orangnya masih hidup. Dan masih punya harapan nanti ke depan akan ada lagi. Tapi Masya Allah, betapa pendeknya usia harta itu. Tayyib. Karena itulah, ketika orang punya penyakit istijal, terlalu terburu-buru, ini bahaya. Bisa jadi karena penyakit inilah kemudian orang nekat mencari harta haram, nekat menggunakan transaksi riba, nekat KPR, nekat leasing. Hari gini kalau nggak utang bank, kapan bisa punya rumah? Hari gini kalau nggak utang, kapan bisa punya mobil? Dan itu umum di masyarakat. Sehingga ketika kita belajar harta haram, maka ini menjadi salah satu di antara penyebab agar kita bisa lebih sabar. Kita tahu ini tidak boleh. Ketika kita tahu, kita bisa menghindarinya. Ada pepatah yang mengatakan, "Araftu syarra la li syarri, lakin li tawaqqihi, wa man lam ya'rifi syarra minal khairi, yaqa' fihi." Saya mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, tapi untuk aku jauhi, untuk dihindari. Siapa yang tidak mengenali keburukan di antara kebaikan, yaqa' fihi, maka bisa jadi dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Kemudian berikutnya, Islam memberikan penghargaan bagi orang yang berusaha untuk mencari yang halal, meskipun perjuangannya harus lebih berat. Ya. Dan kita bisa lihat, orang yang merintis usaha tanpa utang, itu secara umum tidak kelihatan melejit. Sehingga dia kurvanya datar-datar saja. Mungkin kalau naik dikit aja. Tapi beda dengan mereka yang merintis usaha tapi pakai utang, kelihatan melejit. Wah, aset langsung banyak. Kendaraan, kemudian properti, gedung, dan aneka fasilitas yang lainnya. Tapi ternyata itu semuanya utang. Ini utang. Nampak besar, tapi pakai duit orang. Beda ketika usaha itu dirintis tanpa melalui utang. Dia kelihatannya kurva datar saja. Kok cuman gini-gini terus toh Pak, nggak naik-naik. Ya, nggak ada ekspansi. Tapi orang ini ketika menjalaninya lebih baik, insya Allah lebih berkah. Kenapa? Mungkin perjuangannya lebih panjang, tapi syariat memberikan penghargaan. Bekerja mencari yang halal merupakan hal yang terpuji dalam Islam. Allah memerintahkan manusia agar bekerja dan berusaha untuk mencari yang halal. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu. Bumi ini permukaannya enggak seperti besi yang enggak bisa digali. Bumi ini permukaannya juga enggak seperti lumpur yang enggak bisa ditempati. Tapi Allah kasih bumi ini permukaannya sebagaimana tanah yang kita pijak. Dia tidak sebagaimana lumpur yang lembut yang nggak bisa ditempati,
juga tidak sebagaimana batu yang keras yang nggak bisa digali. Itulah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu zalulan, sesuatu yang mudah untuk dikendalikan, dalam arti mudah bagi kalian manusia. Maka ini dalil bahwa, atau ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sediakan bumi ini untuk manusia. Famshu fi manakibiha, karena itu silahkan kalian berjalan di penjuru bumi. Ngapain? Apakah untuk jaulah atau untuk apa? Berjalan di penjuru bumi maksudnya adalah silakan kalian mencari sumber kehidupan di muka bumi. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada kalian melalui bumi. Bisa ditanami, bisa dipakai bangunan, ya. Coba andaikan bumi ini permukaan tanahnya seperti pegunungan yang ada di Saudi. Dipacul nggak bisa, ditanami nggak bisa, keras semuanya. Mungkin kita bisa mendirikan bangunan, tapi kita tidak bisa mengolah bahan makanan. Tayyib. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan nikmat manusia. Bumi Allah jadikan tempat yang mudah bagi manusia. Mereka bisa tinggal di situ, mereka bisa menggunakan bumi untuk bercocok tanam. Wa kulu mir rizqi, maka silahkan makan dari rizki yang Allah berikan kepada kalian. Wa ilaihin nusyur, tapi ingatlah nanti kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memuji harta yang baik karena diperoleh dengan cara yang halal. Sebagaimana yang pernah beliau sampaikan kepada sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Sahabat Amr ibn al-As pernah dikasih jatah ghanimah oleh Rasulullah SAW, tapi beliau menolak. Kemudian Nabi SAW tetap meminta, silahkan ambil. Tapi beliau menolak. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, khudh ya Amr, ni'mal malus salih ma'ar rajulis salih. Ambil wahai Amr, karena sebaik-baik harta adalah harta yang saleh, dipegang oleh orang yang saleh. Jadi subhanallah, di sini ada kondisi di mana pemiliknya saleh dan hartanya juga disebut saleh. Salah satu contohnya adalah Amr ibn al-As. Ni'mal malus salih ma'ar rajulis salih. Sebaik-baik harta yang saleh, sebaik-baik harta adalah harta yang saleh dipegang oleh orang yang saleh. Apa yang dimaksud dengan harta yang saleh? Harta yang saleh sebagaimana namanya, berarti dia harta yang thayyib, yang didapatkan dengan cara yang halal dan baik. Dan Nabi SAW memuji itu. Ketika dia dipegang oleh orang yang saleh, Anda bisa bayangkan kira-kira betapa besarnya nilai keberkahan harta itu, sehingga harta ini dimanfaatkan untuk mendukung dia melakukan ketaatan. Berubah jadi baju yang bisa dipakai untuk menutup aurat saat sholat. Itu nggak dimiliki oleh orang kafir, nggak dimiliki oleh orang-orang yang nggak pernah sholat. Berubah jadi hidangan makanan yang dia konsumsi ketika berbuka puasa. Nggak bakalan dilakukan oleh orang yang nggak mengenal puasa. Berubah menjadi kendaraan yang digunakan untuk berangkat pengajian. Termasuk diantaranya adalah berubah menjadi fasilitas yang bisa digunakan untuk mendukung dakwah. Terima kasih kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para pemirsa ANB Official yang telah memberikan donasi untuk kegiatan dakwah yang diselenggarakan oleh ANB Official. Ada yang berubah jadi kamera, ada yang berubah jadi laptop, ada yang menjadi audio, perlengkapan audio, dan aneka perlengkapan yang lainnya. Semoga ini termasuk salah satu di antara contoh harta yang soleh, yang dipegang oleh orang yang soleh, sehingga menghasilkan sesuatu yang mendatangkan kesolehan. Tayyib. Ini pujian yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun itu dilakukan dengan cara yang sangat melelahkan,
tapi itu lebih terpuji dan lebih berwibawa di hadapan syariat. Nabi SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amaliyati." Tidak ada makanan yang lebih mulia yang dimakan oleh manusia, yang lebih baik yang dimakan oleh manusia melebihi makanan dari hasil jerih payahnya. Dia bekerja selama 1 bulan, gajinya 2,5 juta. Tapi itu dari hasil yang halal. Ada orang yang nggak kerja, amplop masuk. Pak, bisa minta tolong, barangkali bisa dibantu. Padahal dia nggak kerja. Dia memang pemegang kebijakan. Mana yang lebih mulia? Yang lelah mendapatkan yang halal itu yang lebih mulia. Wa inna nabiyallahi Dawud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amaliyati. Dan sesungguhnya Nabi Dawud alaihissalam, beliau makan dari hasil jerih payahnya. Sehingga beliau lelah sallallahu alaihi wasallam karena beliau membuat berbagai perlengkapan perang. Salah satu di antara kelebihan Daud kan Allah nyatakan di Al-Qur'an, wa alanna lahul hadid. Aku lembutkan, aku mudahkan bagi Daud untuk mengolah besi. Sampai ada yang mengatakan orang yang pertama kali membuat baju perang adalah Daud. Bisa dijadikan baju, dijadikan helm, dijadikan tameng, perisai, senjata, dan aneka bahan-bahan dan aneka perlengkapan yang lainnya yang itu dibutuhkan untuk kegiatan peperangan di masa silam. Demikian juga disebutkan dalam hadis dari Zubair Ibn Awwam radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li ay ya'khudha ahadukum hablahu fayati bi huzmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min ayyas 'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu." Kalian mengambil seutas tali lalu berangkat ke hutan. Kemudian dia mencari kayu, kemudian dipikul di punggungnya. Datang ke kampung, dia jual kayu itu, sehingga dengan itu dia mendapatkan harta, dengan itu dia mendapatkan uang, yang kemudian Allah cukupkan kebutuhan hidupnya, sehingga dia tidak perlu meminta-minta kepada orang lain. Lalu ada yang ngasih dan ada yang menolak. Itu lebih baik dibandingkan ada orang yang dia hanya sebagai tadah bagi pemberian orang lain. Karena itu terkadang kita bisa saksikan ada orang yang dia punya posisi di masyarakat, nggak kerja, tapi dia dikasih. Dia nggak kerja. Dia sudah mendapatkan penghasilan dari negara, tapi mengumpulkan harta yang bukan haknya. Dan itu bukan termasuk harta yang dipuji oleh Allah Subhanahu, yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, man akala tayyiban wa amila fi sunnatin wa aminan nasu bawa'iqahu dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengkonsumsi makanan yang halal, berarti pendapatannya halal. Wa amila fi sunnatin, dan dia melaksanakan sunnah, beramal sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aminan nasu bawa'iqahu, dan dia enggak ganggu orang lain, sehingga masyarakat sekitarnya aman dari gangguannya, dia enggak ganggu orang lain. Dakhalal jannah, orang ini masuk surga. Disebutkan pula dalam hadis yang lain, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 hal, bila keempat itu ada pada dirimu, maka segala urusan dunia yang luput darimu tidak akan membahayakanmu. Apa saja itu? Hifdzu amanatin wa sidqu haditsin wa husnu khaliqatin wa iffatun fi tu'matin. Pertama, menjaga amanah. Yang kedua, kalau ngomong benar. Yang ketiga, husnu khaliqatin, akhlaknya mulia. Dan yang keempat, menjaga diri ketika mengkonsumsi sesuatu.
sehingga dia selalu memastikan agar pendapatannya adalah pendapatan yang halal. Tayyib. Kemudian di bagian berikutnya saya menyebutkan beberapa potret orang-orang soleh terdahulu yang menjadi bukti kehati-hatian Allah. Ini akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Semoga menjadi motivasi yang baik bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk selalu membatasi diri hanya mencari yang halal dan tidak mengambil yang haram. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib. Dan selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung bisa disampaikan melalui line telepon di 0812 2444 3344. Sambil menunggu penanya dari telepon, kita coba baca pertanyaan melalui WA. Ada satu pertanyaan melalui telepon. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Begini Ustaz, tadi yang di awal sebutkan dari Dr. Khalid Al-Muslih yang semata yang didapatkan dikumpulkan dengan cara melanggar syariat, apakah termasuk di luar hutang atau riba? Seperti anak bekerja itu kan shift-shiftan Ustaz, kebanyakan di shift siang dan malam. Nah kadang dari 9 jam kerja itu untuk istirahatnya 1,5 jam. Misalkan kalau itu dari 1 sampai 8 jam istirahatnya sudah diambil, tapi kadang-kadang di jam ke 7 atau ke 8 sudah selesai kerja. Kadang anak waktunya sisanya untuk tidur gitu. Terus lebih dari 1 jam pulang, dan ternyata 1 jam lebihnya itu dimasukin lembur oleh atasan gitu. Nah jadi istirahatnya itu lebih dari 1,5 jam. Nah ini apakah penghasilan anak masuk ke dalam sesuatu yang haram atau tidak, Ustaz? Tayyib. Mungkin segitu. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Pada asalnya ketika Anda menggunakan jam kantor untuk kepentingan pribadi, misalnya tadi pulang dulu kemudian balik, dan pihak kantor mengizinkan, jika itu perusahaan swasta maka itu hak pihak kantor apakah mengizinkan ataukah tidak. Tapi kalau itu perusahaan negara atau Anda di posisi sebagai PNS ya, maka menggunakan jam kantor itu termasuk pelanggaran. Belum waktunya pulang sudah pulang. Atau misalnya kadang kan ada banyak kebiasaan seperti ini. ASN itu sangat senang kalau ada seripah, ada orang yang meninggal. Begitu ada orang yang meninggal, katanya pamit untuk layat, tapi nggak balik ke kantor, terus pulang. Tayyib. Dan bisa jadi ini termasuk di antara bentuk pelanggaran. Karena itulah yang kita sarankan, jika Anda menggunakan jam kantor, ganti di jam yang lain. Kecuali kalau pemiliknya ridho. Kalau pemiliknya ridho, silahkan. Sehingga tadi waktu istirahatnya 1 jam, tapi Anda gunakan 1,5. Kemudian Anda gantikan di waktu sore atau waktu menjelang pulang. Anda nggak pulang dulu, Anda selesaikan 1/2 jam. Kemudian Anda dihitung sebagai lembur. Nah itu uang lemburnya tolong Anda kembalikan. Ini bukan hak saya karena ini bukan lembur, tapi ganti tadi jam istirahat yang kelebihan. Wallahu ta'ala alam. Tanya. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Ana Roni Ustaz dari Jakarta. Silakan, Pak. Punten mau nanya, ini terkait teman yang mengajak untuk kerjasama dalam investasi sapi Ustaz. Jadi teman Ana ini menjanjikan bahwa akan memberikan modal misalkan sebesar 20% dari modal yang diinvestasikan. Nah, tapi dalam hal itu juga untuk kerugian teman Ana ini menyantumkan di akad bahwa
apabila terjadi kerugian karena kelalaian si pengelola, maka pihak pengelola akan menanggung kerugian tersebut dan akan mengganti modal saja tanpa memberikan keuntungan. Terus di situ juga ada klausul terkait apabila terjadi kerugian karena akibat bencana yang menyebabkan kerugian, maka maka kerugian akan ditanggung bersama. Kalau boleh tahu Ustadz, untuk skema seperti itu apakah diperbolehkan dalam sesuai syariah atau tidak gitu? Baik, memastikan Bapak tadi bagi hasilnya 20% dari modal ya. Iya, betul Ustaz. Baik, cukup? Ya. Insyaallah. Nah. Terus satu lagi Ustaz, yang kedua adalah terkait gadai ya Ustaz. Gadai. Kalau gadai emas, kalau yang sesuai syariah itu gimana ya Ustaz, kalau boleh tahu? Baik. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk yang pertama Anda melakukan kerjasama yang tadi sudah disampaikan, dan bagian yang kita garis bawahi ada dua. Pertama adalah masalah aturan bagi hasilnya. Anda tadi sampaikan bagi hasilnya adalah 20% dari modal. Bagi hasil seperti ini jelas keliru, karena ini bukan bagi hasil jadinya. Ini bagi modal. Bagi hasil itu berarti ada hasil dibagi. Dan orang sering menggunakan istilah, tapi penerapannya tidak sebagaimana istilahnya. Namanya bagi hasil kan berarti ada hasil dibagi. Sederhananya kayak gitu. Sehingga pembagian dalam perhitungan bagi hasil harus berdasarkan hasil, tidak boleh berdasarkan modal. Masalah angka 20%, 30%, 40% dan seterusnya itu sesuai kesepakatan. Syariat tidak memberikan aturan karena dikembalikan kepada kesepakatan pihak yang terlibat dalam kerjasama. Namun untuk hasilnya yang diserahkan kepada masing-masing pihak harus berdasarkan hasil real, bukan berdasarkan modal. Kalau berdasarkan modal nanti flat jadinya. Anda ngasih modal 100 juta, dikasih bagi hasil 20% dari modal, berarti kan sudah bisa pasti dapat 20 juta. Dan ulama sepakat mudharabah dengan pembagian seperti ini tidak diperbolehkan. Seingat saya ini adalah keterangan Ibnu Rushd bahwa tidak boleh ada salah satu pelaku akad dalam mudharabah maupun musyarakah yang mendapatkan jatah muayyan, mendapatkan jatah tertentu. Dan termasuk di antara bentuk jatah tertentu adalah ketika bagi hasilnya itu berdasarkan modal. Bapak nanti saya kasih 10% dari modal. Bapak tanam 100 juta, pokoknya nanti kalau Idul Adha selesai semuanya, Bapak langsung saya kasih 10% dari modal. Sehingga balik 100 juta plus keuntungannya 10 juta. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena jadinya dia mendapatkan keuntungan dengan nilai tertentu. Yang boleh gimana? Tertentunya pada porsi, tapi nilai akhirnya nggak tentu. Bapak nanti saya kasih 40% dari keuntungan. Tolong difikskan mas, biar syar'i. Fixnya berapa? Biar syar'i mas. Kalau nggak fix ini goror namanya. Ya, kalau syar'i ya yang nggak fix itu mana? Yang goror itu yang syar'i. Kok bisa? Kalau difikskan, Bapak nanti dapat 10 juta, fix ya 10 juta ya. Itu jadinya apa? Riba, bukan kerjasama, bukan musyarakah. Nah, kadang-kadang orang beralasan kayak gitu. Kalau nggak fix, nggak syar'i. Kalau nggak fix, nggak syar'i, itu untuk masalah jual beli. Ini nggak fix, jadinya gharar, itu jual beli betul. Tapi untuk kaidah mudharabah dan musyarakah beda, jangan pakai kaidah itu di sini. Sehingga bagi hasilnya gimana? Bapak dapat 40% fix, 40% dari hasil. Berapa hasilnya? Wallahu a'lam. Namanya usaha nggak ada orang yang tahu. Bisa untung, bisa rugi. Kalau rugi ya nggak dapat apa-apa. Wah kalau kayak gini saya nggak mau, itu nggak jelas, itu goror itu. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Dan itu disebabkan karena dia nggak tahu tentang aturannya. Dulu banyak seperti ini. Sampai akhirnya beberapa komunitas yang bergerak di bidang muamalah
termasuk KPMI ya, meminta kepada saya membuat beberapa workshop khusus masalah aturan permodalan. Awal-awal workshop kita nggak ada modul. Kemudian saya bertekad harus ada modulnya. Saya buatkan satu buku khusus, judulnya Pengantar Permodalan dalam Islam. Beberapa informasi yang saya dapatkan dari kawan, alhamdulillah saya melakukan kerjasama musyarakah di banyak tempat. Itu panduannya pakai buku ini. Alhamdulillah, saya bersyukur dapat informasi itu, bersyukur. Berarti manfaat bukunya. Tayyib. Nah, di situ ada beberapa penjelasan tentang kaidah-kaidah yang perlu dipahami terkait masalah mudharabah dan musyarakah, yang itu berbeda dengan kaidah yang berlaku dalam fikih jual beli. Namun kadang orang tidak bisa membedakan, sehingga keuntungan dalam jual beli yang itu boleh fix karena harga harus ditetapkan, ternyata dibawa kepada kaidah masalah mudharabah, dan itu jelas berbeda dan menyebabkan transaksinya jadi nggak benar. Kemudian yang kedua, mengenai resiko. Resiko itu ditanggung bersama kecuali resiko yang disebabkan karena keteledoran pengelola. Hanya satu ini. Resiko ditanggung bersama kecuali resiko yang disebabkan karena keteledoran pengelola. Nah, teledor itu bisa bentuknya taksir, yaitu mengurangi kerja. Misalnya, seharusnya sapi itu dimasukkan ke dalam kandang, tapi nggak dimasukkan ke dalam kandang, dibiarkan di tanah alas gitu ya. Akhirnya sapi itu ketika malam kedinginan, kalau hujan kehujanan, siang kepanasan, mati. Itu teledor karena taksir. Atau teledor karena kebalikannya. Dia membebani sapi itu dengan beban yang bukan haknya. Misalnya sapi itu dipakai untuk narik gerobak, padahal dia maunya disiapkan untuk kurban, akhirnya lecet, cacat, nggak ada orang yang mau beli. Nah, itu teledor karena dia menggunakan sapi itu tidak sesuai dengan porsinya. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka pengelola yang nanggung. Tapi untuk keteledoran selain itu, atau untuk resiko selain itu, misalnya sapi mengalami sakit di luar kondisi kahar, saya tidak bicara force majeure. Kalau force majeure jelas, itu tanggung jawab bersama. Saya berbicara resiko di luar force majeure. Misalnya sapi itu mengalami sakit dan sudah diupayakan dengan baik, ternyata mati, maka resiko tidak boleh hanya ditanggung sepihak, sehingga pemodal juga harus nanggung resiko dalam bentuk kerugian yang harus dia alami disebabkan karena sapi ini mati. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Azmi di Bekasi, Ustadz, apakah boleh Anda sebagai penjual memberikan ketika ada customer yang meminta nota dan kwitansi kosong beserta tanda tangan toko, Ustadz? Apakah ini termasuk dari hasil harta haram? Kwitansi kosong yang Anda berikan kepada customer berarti ngajak dia untuk bohong. Dan ketika Anda terlibat, Anda untung apa? Anda nggak mendapatkan keuntungan apapun. Dia misalnya memarkup nilainya 1 juta. Anda kasih kwitansi kosong, akhirnya dimarkup jadi 1,5. 500.000 dimakan dia, Anda nggak dapat apa-apa tapi dapat dosa. Maka jangan dikasih seperti ini ya. Tayyib. Silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Kalisi dari Jakarta, Ustaz. Silakan, Pak. Yang pertama terkait ini, Ustaz. Jadi di gaji saya tiap bulannya itu ada yang namanya zakat, Ustaz. Zakat. Sementara setelah saya cari-cari informasi, itu kan yang ada zakat mal dan zakat pertanian, Ustaz. Nah, itu sebaiknya gimana ya terkait zakat pada gaji saya itu? Baik, sebenarnya Anda kalau diajukan untuk tidak diambil untuk zakat itu bisa, Ustaz. Cuma saya masih bingung untuk apa yang harus saya lakukan, karena zakat profesi itu sepertinya tidak ada, Ustaz. Kemudian yang kedua, Ustaz, saya sebelumnya mau tanya, oh ya, Ustaz. Bapak punya simpanan harta senilai 1 nisab?
Belum, baik. Pertanyaan yang kedua? Ya, pertanyaan yang kedua Ustaz terkait valuta asing Ustaz, falas. Itu kan ada dua harga ya Ustaz, harga jual dan harga beli. Itu sebenarnya dua harga seperti itu boleh gak ya Ustaz? Baik. Mungkin itu saja Ustaz. Jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu Assalamualaikum fikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menambahkan untuk pertanyaan yang tadi ya, tentang kwitansi kosong. Kemudian beberapa ajakan dari pihak yang lain untuk berbuat maksiat. Negara kita memang ya orangnya baik, walhamdulillah. Tapi dikenal suka melakukan pelanggaran dalam masalah amanah. Makanya beberapa masyayikh memuji akhlaknya para tulabul ilmi, akhlaknya para penuntut ilmu yang berasal dari Indonesia. Mereka santun. Kita belajar santun tahunan. Walhamdulillah. Mereka itu suka ngalah, orangnya lembut, santai. Makanya sampai mereka menyebut Indonesiun Thayyibun. Indonesia itu orangnya baik-baik. Cuman kekurangannya ya, suka ngapusi. Dan itu di sana mereka paham. Makanya katanya wallahu taala alam, kenapa dulu sempat ada tes mata atau apa dulu yang waktu mau umroh itu ya, untuk dilihat matanya, terus apa yang saya lupa itu dulu. Tayyib. Dan itu kebijakan Saudi yang hanya diterapkan di Indonesia. Kalau mau mendapatkan visa umroh maka harus tes ini ya. Kebijakan itu hanya ada di Indonesia. Dan itu uji coba sebenarnya. Itu uji coba. Kenapa? Sebabnya adalah karena banyak travel yang memalsu paspor. Diterapkan umroh, siapa yang berangkat umroh sebelum 3 tahun maka nanti kena biaya tambahan sekian dolar. Akhirnya orang umroh tahun ini, tahun depan umroh lagi, otomatis paspornya sama. Wah, itu diganti bagian yang di-scan di paspor, diganti oleh pihak travel. Subhanallah. Dan itu ketahuan. Akhirnya diterapkan seperti tadi. Nah, katanya itu uji cobanya baru di Indonesia. Yang latar belakangnya mereka itu paham, orang Indonesia itu pintar seperti ini. Makanya ada satu sisi baiknya, tapi sisi buruknya seperti ini. Dan ini satu hal yang umum kita semuanya sudah tahu. Hampir dalam banyak dunia bisnis, terutama kalau sudah berhubungan dengan pemerintahan, pasti ada ajakan seperti ini. Terus gimana? Baik, kayaknya kita perlu ngasih pendidikan ya ke masyarakat sebisanya. Pak, minta kwitansi kosong. Mohon maaf, perusahaan kami tidak menyediakan itu. Dan Anda nggak boleh bohong dalam masalah ini. Sudah, Anda kasih pendidikan kepada mereka. Biar perubahan itu harus kita mulai dengan cara kerjasama antara satu dengan yang lain. Kalau seperti ini diizinkan terus, sampai kapan kita akan berhenti melakukan pelanggaran? Nah, baik, kita beralih kepada pertanyaan yang tadi disampaikan mengenai zakat gaji. Ini juga kesalahan yang umum di masyarakat. Gaji dipotong 2,5% dengan alasan itu untuk zakat. Padahal ulama sepakat bahwa zakat yang dibayarkan sebelum memiliki harta 1 nisab, maka sama statusnya sebagaimana orang yang melakukan sholat sebelum masuk waktunya. Belum masuk waktu subuh, dia sudah sholat subuh. Gimana statusnya? Batal. Kenapa? Ya belum waktunya. Syarat wajibnya sholat subuh adalah setelah masuk waktu subuh. Syarat wajibnya sholat asar setelah masuk waktu asar. Syarat wajibnya zakat adalah setelah memiliki harta 1 nisab. Sehingga dengan adanya sebab itu, Anda berkewajiban untuk melaksanakan ibadah pasca sebab itu. Tayyib. Sehingga ketika ada orang yang melakukan ibadah sebelum ada sebabnya, maka ibadah itu terhitung batal. Contoh, fidyah itu sebabnya apa? Karena
nggak bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan. Baik, ada orang yang sakit dalam kondisi sudah sangat tua di bulan Sya'ban, tanggal 1 Sya'ban, 2 Sya'ban, 3 Sya'ban. Lalu dia ngomong sama anaknya, aku kikis ketok ya raiso poso, saya kelihatannya sudah nggak bisa lagi puasa, dan nanti Ramadan kemungkinan saya 1 bulan nggak puasa. Tolong belikan beras sejumlah fidyah saya, berikan kepada si B, dia lagi butuh. Ini untuk fidyah saya. Boleh nggak fidyah seperti ini? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Anda berkewajiban bayar fidyah itu karena tidak bisa puasa di bulan Ramadan. Ini belum masuk Ramadan sudah bayar fidyah, berarti kan sebabnya belum ada. Sah-sah saja Anda berdonasi untuk orang lain, ngasih beras ke orang lain, sah-sah saja. Tapi diniatkan sebagai fidyah, ini niat yang tidak pada tempatnya karena belum sah sebagai fidyah. Nggak ada jaminan apakah orang ini akan hidup sampai Ramadan. Andai kan dia meninggal di tanggal misalnya 20 Sya'ban, berarti kan dia nggak ketemu Ramadan. Padahal fidyahnya sudah dibayarkan di awal Sya'ban. Berarti dia melakukan amal yang sebabnya tidak ada. Karena itulah ketika orang bayar zakat, padahal sebab zakat tidak ada, karena dia belum memiliki harta 1 nisab, maka tidak sah sebagai zakat. Terus 2,5% itu statusnya apa? Statusnya adalah sedekah biasa dan bukan zakat. Kemudian yang kedua untuk masalah falas ya. Atau tadi Anda bisa mengajukan ke perusahaan untuk tidak memotong 2,5% sehingga gaji Anda diberikan utuh 100%. Dan nanti setelah terkumpul senilai 1 nisab ya, Anda tunggu selama 1 tahun baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Nisabnya 85 gram emas, kalau dikonversi ke rupiah kurang lebih sekitar 80 juta. Berikutnya tentang masalah falas, yang di situ harga jual dengan harga beli beda. Itu boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Masalah harga itu sesuai kesepakatan. Saya punya dolar 100 dolar, saya punya 2 lembar 100 dolar. Lembar pertama, lembar kedua. 100 dolar lembar, 1 lembar pertama saya tukarkan di bank A. Dapat misalnya berapa? 14 juta atau 1 juta 500. Dapat 1 juta 500. Lalu saya pulang, saya masih punya 1 lembar 100 dolar. Si B butuh, Mas saya butuh dolar, saya mau ke luar negeri. Oh kebetulan saya punya 100 dolar. Kamu mau nggak beli dengan harga 1.700.000? Mau, akhirnya saya serahkan ke dia 1.700.000. Ya sah-sah saja. Jadi masalah nilai itu terserah kesepakatan. Masalah nilai terserah kesepakatan. Nabi SAW tidak ngasih batas. Yang beliau kasih batasan adalah wajib tunai. Karena ini uang dengan uang. Kecuali kalau sama-sama rupiah, nah itu tidak boleh ada kelebihan. 50.000 sobek ditukar dapat 45.000, tidak boleh. Selisih 5.000 ini riba fadl. Tapi kalau dolar dengan rupiah mau beda harga, terserah, silahkan. Bank jual harganya sekian, kalau bank beli harganya sekian, ada perbedaan, silahkan. Dan itu hukumnya sah-sah saja, karena dalam masalah tukar menukar uang kembali kepada kesepakatan. Wallahu ta'ala alam. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana cara bertaubat dari harta haram seperti menerima hasil suap dan korupsi? Kita belum bahas ini, dan insya Allah nanti akan ada pembahasan itu di bagian akhir. Ikuti terus mengenai masalah harta haram. Nanti kita akan memberikan pembahasan pembagian harta haram dan berikut cara tobatnya, insya Allah ta'ala. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak sudah terhubung, silahkan disampaikan. Ini Pak Muhtar di Duri Riau. Masya Allah, barakallahu fikum Pak Muhtar. Silakan Pak Muhtar. Mau tanya masalah sistem dagang salaf ini bagaimana Ustaz? Ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang
menjelaskan tentang salaf dalam bisnis. Salak atau salam, Bapak? Salaf dalam bisnis. Salaf. M ya? Ya, salafi. Salaf. Oh, salaf. Baik. Iya, salaf. SALAF. F ya. Ya. Nah, yang kedua tanya masalah zakat fitrah itu kan diwajibkan bagi orang yang telah menjumpai di bulan Syawal. Ya, kalau misalnya sehari sebelum atau berapa hari sebelum bulan Syawal itu dikeluarkan zakat fitrahnya, apakah sah itu, Ustaz? Baik. Ya. Cukup, Bapak? Nah, barakallahu fikum. Bagaimana tentang bisnis salaf? Salaf itu nama lain dari salam. Dan ulama beda pendapat mengenai penamaan salam. Kalau penamaan salaf itu disebutkan dalam hadis, tapi penamaan salam itu disebutkan dalam penjelasan ulama. Di antaranya para sahabat, karena mereka terbiasa melakukan transaksi itu dengan nama jual beli salam. Dan ada sebagian sahabat yang tidak mau menyebutnya salam, karena salam itu maknanya makna yang baik, yaitu keselamatan. Sementara dalam jual beli bisa jadi ada potensi dia mengandung keburukan, dia mengandung riba dan seterusnya. Dan di antara sahabat yang tidak mau menamakan dengan nama salam adalah Ibnu Umar. Beliau lebih memilih dengan nama salaf. Karena itu untuk pertanyaan Bapak, apa yang dimaksud dengan jual beli salaf dan bagaimana skemanya? Ya, jual beli salaf ini adalah sama dengan jual beli salam, di mana uang dibayar tunai di depan, sementara barang datang menyusul. Kemudian yang kedua mengenai zakat fitrah. Zakatul fitri, itulah nama yang disebutkan dalam dalil. Zakatul fitri atau shadaqatul fitri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk diberikan atas nama beberapa, beliau sebutkan yang anak kecil, yang besar, merdeka maupun budak dan seterusnya. Sehingga nama yang disebutkan dalam dalil adalah zakatul fitri. Tapi kenapa kok disebut zakatul fitrah? Kata An-Nawawi rahimahullah, penyebutan ini tidak salah karena fitrah itu artinya pribadi. Sehingga dia zakat yang mewakili pribadi. Semua individu kena zakat ini selama dia mampu untuk bayar. Bahkan sampai pun budak dibayarkan oleh tuannya. Bayi yang baru lahir dibayarkan oleh orang tuanya. Kenapa disebut sebagai zakatul fitri? Karena zakat ini ditunaikan di waktu fitri. Nah, ulama beda pendapat ditunaikan di waktu fitri. Kapan waktu fitri? Ada yang mengatakan waktu fitri itu adalah waktu terbenamnya matahari di hari puasa terakhir. Sehingga peralihan dari tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan masuk ke tanggal 1 Syawal. Itulah waktu fitri. Nah, siapa yang menjumpai waktu fitri ini, maka dia berkewajiban untuk dibayarkan zakat fitrinya. Jika dia tidak menjumpai waktu fitri ini, dia tidak berkewajiban untuk dibayarkan zakat fitrinya. Namun bolehkah membayar zakat fitri sebelum masuk waktu ini? Jumhur ulama mengatakan boleh. Hanya saja mereka beda pendapat dari sisi batasannya. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah sudah boleh dibayarkan dari awal Ramadan. Menurut mazhab Hambali dibayarkan ketika sudah masuk H-2 atau H-3. Dan ada sebagian pendapat yang lain dengan batasan yang berbeda. Dan seingat saya untuk pendapat Maliki, mereka baru boleh atau baru membolehkan zakat fitri jika sudah masuk waktu fitri, jika sudah malam takbiran. Dan wallahu a'lam, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur, karena zakatul fitri itu bukan penamaan sebab, tapi penamaan waktu. Sehingga apa sebab dikeluarkannya zakat fitri? Sebabnya adalah puasa Ramadan. Maka jika orang itu sudah melampaui Ramadan, maka dia sudah boleh mengeluarkan zakat fitri, sebabnya karena sudah ada, yaitu puasa Ramadan.
Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-sa'imi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitri sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari setiap pelanggaran disebabkan karena al-lagwu war rafath, ucapan-ucapan sia-sia, ucapan jorok. Berarti sebabnya apa? Puasanya. Dan juga disebutkan dalam dalil, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga zakat makanan. Dan itu ditafsirkan sebagai zakat fitrah, zakat fitri. Selama 3 hari berturut-turut ada maling yang dia adalah jin, ditangkap oleh Abu Hurairah, terus dia memelas, minta dilepaskan sampai 3 malam. Berarti zakat ini sudah terkumpul sebelumnya pasti. Sehingga dia dikumpulkan kapan? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas Abu Hurairah jaganya 3 malam. Berarti zakat itu sudah dikumpulkan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang sudah terhubung namun belum bisa kita angkat, Anda bisa sampaikan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.